Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali saya Eli hadir kembali menyapa Anda. Tentunya untuk program Rembuk Jawa Timur. Jadi memang kita hari ini spesial menyapa warga Jawa Timur. Dan memang tema kita di hari ini adalah mengulik pendapatan dan aset daerah. Seperti yang kita ketahui bersama, Jawa Timur itu menjadi salah satu provinsi yang tentunya memberikan sumbangsih atas perekonomian di negeri ini, di Nusantara begitu ya. Dan seperti apakah sebenarnya ketika itu dikaitkan dengan pendapatan daerah yang tentunya ini menjadi salah satu fondasi utama begitu kan. Bagaimana Jawa Timur bisa mengelola aset-aset pentingnya untuk bisa tentunya memberikan kontribusi pada pendapatan yang ada di Jawa Timur. Semuanya akan dijawab oleh tamu kita di hari ini. Beliau yang merupakan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, ada Bapak Aufa Zafiri SAK. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Eli, Alhamdulillah sehat-sehat. Kita hari ini menyapa pemirsa Garuda TV, Pak Aufa. Dan memang tema kita ini adalah mengenai aset daerah, pendapatan dan juga aset daerah. Mungkin bisa kita buka dulu Bapak, ini mengenai yang lebih pada pendapatan asli daerah begitu ya. Sektor mana saja Bapak yang sampai dengan hari ini memberikan sumbangsih terbesar di Jawa Timur untuk PAD? Jadi begini Mbak Eli, ketika kita menyinggung PAD, maka di pemerintah tingkatan manapun pasti sumbernya adalah pajak. Pajak, siap. Permasalahannya ada jenis pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten. Siap. Di pemerintah provinsi Jawa Timur sendiri dari dulu, karena ini kan sesuai aturan. Karena nggak mungkin pemerintah provinsi itu bikin aturan baru mengenakan pajak baru, yang tidak ada aturannya. Jadi dari tahun ke tahun sektor pendulang pajak, sektor pemasukan dari pajak kendaraan bermotor. Jawa Timur berarti yang menjadi ranah Jawa Timur pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa jenis pajak. Memang yang tertinggi pajak kendaraan bermotor. Siap. Yaitu PKB, bea balik nama kendaraan bermotor, lalu ada juga pajak permukaan air, ya ada juga yang namanya pajak pemakaian bahan bakar. Nah, selain itu ada juga pemasukan lain yang ditunjang dari laba BUMD. Tapi yang utamanya tetap pajak kendaraan bermotor. Oke. Dan itu yang memang nantinya akan dikelola begitu ya, menjadi pendapatan dari Jawa Timur sendiri. Seperti apa Bapak? Sepertinya kalau berkaitan dengan aset, ini apa yang membedakan antara yaitu dari pendapatan dan mungkin ada pada aset, pajak dan juga aset Bapak? Ya, jadi begini. Kalau kita berbicara pendapatan dan aset itu sesuatu hal yang berbeda. Oke. Ya. Poin pentingnya yang membedakan itu? Poin pentingnya adalah kalau aset itu secara accounting itu kan modal. Baik. Berupa bisa jadi tanah, bangunan, barang, dan itu ada modal produktif maupun non produktif. Yang nantinya ketika dioperasikan atau dikelola menghasilkan yang namanya pendapatan. Nah, kalau pendapatan sendiri yaitu memang yang kita bicarakan dalam kali ini adalah pajak. Jadi pajak itu betul langsung hak pemerintah atas aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Kira-kira begitu. Baik Pak Alfa, berarti saya pengen lebih detailkan pada sektor pajak begitu ya. Sekarang ini kan ada pengelolaan yang lebih pada fokus secara digital Bapak. Ini seperti apa mungkin layanan atau juga mungkin inovasi perpajakan yang ada di Jawa Timur Pak Alfa? Jadi pada prinsipnya kami ini yang di DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi C Mbak Eli, kita ngomong nggak muluk-muluk. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah itu adalah penyelenggaraan pelayanan sektor publik yang cepat, mudah, termasuk di pajak. Karena yang menjadi domain dan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu pajak kendaraan bermotor, maka kami ini selalu keliling. Kita ke UPT, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah di seluruh Jawa Timur. Kita selalu memberikan target dan memberikan challenge. Bapenda, UPT ini harus melakukan inovasi. Dan macam-macam. Kalau dulu orang bayar pajak harus datang ke kantor Samsat. Ya, sekarang kita era teknologi informasi yang semakin maju,
bisa lewat aplikasi, bisa lewat kita juga ada koneksi dengan bayar pajak di Indomaret, Tokopedia, Shopee, Alfamart, dan bahkan petugas-petugas Bapenda, UPT Bapenda ini ada samsat keliling yang datang ke pusat-pusat keramaian pasar, misalkan ada kegiatan apa, bahkan sampai masuk ke desa-desa. Oke. Gitu. Bapak dengan beberapa macam kemudahan tadi, Pak Alfa juga melihatkah sebenarnya pendapatan dari pajak itu dari tahun ke tahun sekarang ini semakin meningkat untuk Jawa Timur, Pak Alfa? Kebetulan ya beberapa tahun terakhir ini menurun, khususnya tahun ini. Apa faktor penyebab Bapak? Waduh, ini kan Bapak menganalisa itu semua bagaimana dengan penurunan itu sendiri, Pak Alfa? ya kita by data. Sekali Baik. lagi satu faktornya, teknologi ini kan semakin berkembang. Siap. Dulu pajak kendaraan bermotor atau bahkan sampai hari ini aturannya masih ada, ditekankan pada berapa cc atau jenis kendaraan bermotor. Semakin cc-nya gede, semakin mahal. Nah sekarang ini dengan kemajuan teknologi muncul yang namanya kendaraan yang bahan bakarnya bukan migas, ya kan? Bukan minyak, tapi listrik. Nah, dengan kendaraan-kendaraan tersebut tambah pajaknya tidak ada. Oke. Gitu. Itu mungkin salah satu faktor yang Betul. ada gitu ya. Bagaimana ketika kita coba tariknya itu pada perekonomian yang ada, Bapak? Artinya begini, di tengah mungkin ada beberapa problem yang tengah dihadapi masyarakat, tapi tentunya kita juga inginnya dari segi apa? Pendapatan pajak itu tadi masih terus meningkat begitu. Upaya-upaya seperti apa, Pak, yang harusnya terus dilakukan? Artinya dari Dewan mendorong dinas terkait untuk bisa melakukan itu semua, Pak Alfa. Ya, jadi kami selama ini dan sudah saya singgung tadi, Oke, siap. kita selalu men-challenge. Oke. Kita Ada semangat begitu ya? men-challenge artinya, ayo tolong berinovasi. Iya. Berinovasi seperti apa? Entahlah, yang tahu kondisi wilayah itu kan Masing-masing. masing-masing UPT. Betul. Yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di wilayah sana Adalah mereka. adalah begitu mereka. Dan kasus-kasus atau problem di wilayah satu belum tentu terjadi di wilayah yang lain. Artinya berbeda. Artinya berbeda. Kalau kami atau saya pribadi harapannya ada regulasi baru terkait dasar pengenaan pajak kepada kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak menggunakan bahan bakar minyak gitu kan. Contoh kan perlu diatur nih pajak yang mobil listrik, sepeda listrik. Nah ini seperti apa? Itu karena regulasi berarti ini ya, Pak, ya? karena begini, kalau mereka jumlah produksinya banyak, penjualannya tinggi, Baik. tetapi tidak ada input untuk PAD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kendaraan itu mungkin berjalan beredar di wilayah Provinsi Jawa Timur, nambah macet, tidak nambah PAD. Gitu. Padahal sebenarnya dari PAD itu menjadi salah satu sumber ketika nantinya mungkin butuh adanya perbaikan infrastruktur dan sebagainya, begitu ya Pak. Bapak, ini kita akan coba pada fungsi budgeting. Jadi bagaimana DPR ini bisa memastikan bahwa proyeksi PAD yang ditetapkan dalam APBD ini benar-benar realistis dan juga tidak membebani masyarakat atau juga mungkin pelaku usaha, Pak Alfa. Jadi yang selama ini terjadi dan insya Allah dalam tahun-tahun ke depan juga sama. Siap. Kita itu, kami ini dalam menentukan target, dalam menentukan rencana kerja, selalu saya sampaikan, kami nggak ngawur-ngawur. Kita lihat data, fakta. Data itu dari macam-macam. Kalau urusan kendaraan bermotor, kita ada dari Gaikindo IC, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita, ada BPS kan itu. Lalu masih banyak instansi-instansi yang lain. Itulah yang kemudian kami ramu, kami tentukan target, kami tentukan juga rencana-rencana dan serasional mungkin, sefaktual mungkin agar rakyat tidak terbebani. Oke. Gitu. Baik. Jadi selain pajak ini kan ada beberapa sumber PAD yang non tradisional. Itu yang tentunya juga sedang diupayakan, Bapak. Ini ketika saya coba cari beberapa sumber, ini diverifikasi oleh BUMD atau juga retribusi begitu kan. Seberapa besar dampaknya ini juga pada APBD, Pak Alfa? Jadi kalau bicara sumber PAD yang non pajak, artinya pasti dari retribusi ataupun
dari hasil bagi laba sharing dulu, sharing profit dari BUMD. Ini ya lumayan. Cuma saya berharap kok BUMD ke depannya harus dikelola jauh lebih profesional. Harus kita cari orang-orang yang berkompeten. Ya, kita juga akan bebani dengan target yang sangat luar biasa. Sebenarnya bicara BUMD itu tetap boleh bicara profit nggak sih, Pak? Boleh. Boleh ya. Itu karena BUMD ini tidak melulu soal pelayanan begitu. Sosial dan sesuatu yang pelayanan, berbeda. Oke. Gitu. Memang BUMD ini tujuannya usaha. Baik. Usaha untuk apa? Ya usaha itu cari profit. Nah, kalau non profit ya bikin aja yayasan. Gitu. Tetapi karena tujuannya untuk mencari profit, ya kita juga tambahi tujuan yang lain. Jadi tidak melulu profit oriented. Tapi yang paling penting ya profit dulu. Karena dari profit yang dihasilkan tambah PAD, secara indirect PAD ini kemudian kita kelola dan tuangkan dalam anggaran APBD dan ini kembali ke masyarakat. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Kita harus jeda sebentar pemirsa Garuda TV dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami di podcast Rembuk Jawa Timur. Sesaat lagi untuk Anda. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami. Kalau memang tema kita di hari ini tidak hanya tentang pendapatan asli daerah, tapi kita juga berbincang mengenai aset daerah. Bicara soal aset daerah Jawa Timur, ini tentunya Pak Alfa akan memberikan gambaran terlebih dahulu. Yang masuk dalam kategori aset pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Alfa. Ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur ini pasti punya banyak aset. Siap. Ya. Aset itu statusnya ada yang di bawah langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, artinya secara kepemilikan, secara pengelolaan melekat pada OPD-OPD yang terkait, atau ada juga aset sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi aset misalkan lahan ini kita pisahkan, kita serahkan kepada BUMD. Baik. Nah, ini atau istilahnya di embrang. Itu kan pencatatannya beda, perlakuannya beda. Okay. Jadi memang ada pembagian untuk aset-aset yang ada di Jawa Timur tadi, begitu ya. Bicara soal aset, sebenarnya yang paling sering muncul itu pertanyaan adalah begini, bagaimana kemampuan kita, dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur, untuk bisa melakukan verifikasi yang benar-benar teraktual, Bapak. Artinya memang ini loh data yang ada, jumlah aset di Jawa Timur itu segini. Bisa nggak kita menampilkan itu dengan benar-benar sesuai, Pak? Saat ini insya Allah saya pikir 80% bisa. Oke. Kenapa? Karena ketika berbicara aset itu Mbak, problemnya aset itu satu. Apa itu? Barangnya ada, catatannya tidak ada. Nah. Itu artinya secara data kita masih minim dong ya? Ya. Oke. Lalu problem kedua, apa itu, Bapak? ada. Catatannya ada, barangnya tidak ada. Menyingkronkan kedua-duanya berarti. Nah. Yang ketiga, ada problem ketiga, barangnya ada, catatannya ada, ternyata penguasaannya sudah di orang lain, di pihak lain, alih fungsi. Nah, kita ini kebetulan di beberapa kesempatan, sejak beberapa waktu yang lalu, ya terkait aset ini kan tugasnya BPKAD, ya BPKAD ini kita minta, ayo diinventarisir, mana-mana lokasi asetnya, setiap aset-aset tersebut punya problem apa, kalau tidak ada sertifikatnya segera diurus, dan alhamdulillah saat ini mungkin 80% saya bisa sampaikan kita bisa. Ya, melakukan pendataan tadi. Betul. Ya? Tapi apakah semua aset itu sebenarnya punya potensi untuk bisa dikembangkan menjadi pendapatan daerah, Pak? Sebenarnya gini, kalau kita berbicara mendasar, sangat bisa. Bentuk apapun itu? Bentuk apapun itu. Asal dalam bentuk apapun maksud saya? Betul, iya. Oke, contoh misalkan begini, penjelasan Bapak. Penjelasan saya. Syarat untuk kita punya usaha, ya kan? Siap. Kan harus ada tempatnya dulu.
misalkan di depan Oke. itu aset 4x5 atau 2x3, itu kalau dikasih warung kopi kan sudah dapat pemasukan. Nah, itu Tapi contoh. kadang beberapa aset yang terbengkalai dalam tanda kutip itu karena ya itu tadi dinilai tidak memiliki nilai ekonomi. Ya. Tinggal bagaimana yang memotret ya Pak? Tinggal siapa yang menilai. Kalau menurut saya Bu, Iya baik. kita dengan ketemu para pelaku bisnis, Siap. pelaku usaha yang kebetulan juga punya kapital atau permodalan yang kuat, Siap. aset apapun ketika mereka melihat bisa dirubah menjadi Yang sumber profit pendapatan, kayak gitu. Oke. Jadi kan tergantung siapa, tinggal masalahnya niat apa enggak kan gitu. Tinggal siapa yang memotret, siapa yang bisa mengupayakan itu menjadi pendapatan begitu. Tapi sebenarnya kalau bicara soal aset, masyarakat itu boleh nggak sih turut berkontribusi di dalamnya Pak Alfa? Artinya, apakah itu benar-benar menjadi wewenang negara dalam hari ini adalah provinsi, atau masyarakat boleh nih turut serta memanfaatkan dalam tanda kutip Pak? Sangat boleh. Secara aturan Pak Alfa? Sangat boleh. Jadi begini. Contoh misalkan ada aset nih. Sebatas apa masyarakat boleh? Ya, masyarakat mau turut serta, maka masyarakat bisa sewa. Oke. Karena aturan boleh aset itu sewa-sewakan. Cuma sewanya harus wajar kan. Nggak ngawur-ngawur. Ada appraisal, ada tahapan yang harus dilalui. Juga berapa lama durasinya. Kemudian peruntukannya untuk apa. Selama faktor-faktor itu terpenuhi, masyarakat siapa saja bisa. Gitu loh. Bisa juga bentuknya kerjasama dengan pemerintah provinsi. Dalam bentuk sharing berarti memungkinkan juga. Sangat mungkin kerjasama operasional, gitu kan. Jadi banyak kok di beberapa tempat itu ada lahan, kemudian dikerjasamakan. Sistemnya ada yang sewa, ada yang bagi hasil. Kemudian ketika sekian tahun sewanya selesai, kan otomatis dari aset yang nol dibangun bangunan, itu nanti akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Siap. Gitu. Pak Alfa, bolehkah kita mendapatkan sebuah contoh konkret Pak? Artinya salah satu saja contoh pemanfaatan aset di Jawa Timur yang memang yaitu tadi benar-benar bisa dirubah, yang artinya mungkin dulu hanya sebuah bangunan, tapi ini bisa mendatangkan profit begitu. Salah satu contoh nih, boleh. kalau kita berada di Surabaya. Siap. Nah, di Surabaya itu mungkin panjenengan lewat di Ngagel. Ngagel boleh. Nah, itu kan ada Carrefour Ngagel, sekarang namanya ganti apa? Itu kan asetnya Pemprov. Yang kemudian diimbrangkan kepada PT Pancawira Usaha. Sama PT PWU, kemudian dikelola, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, akhirnya jadi pusat perbelanjaan. Nanti setelah masanya habis ya harus dikembalikan itu. Begitu juga di tempat-tempat lain, misalkan di dinas-dinas pertanian, peternakan itu UPT, adalah lahan-lahan yang kalau selama ini tidak dimanfaatkan akhirnya dikerjasamakan dengan kelompok tani setempat, ada aktivitas tanam di situ, hasilnya kemudian selain bayar sewa hasilnya juga bisa ada sharing profit. Itu banyak manfaatnya, itu konkret itu. Siap. Pak Alfa, Komisi C sampai dengan hari ini seintens apa Pak kalau bicara soal aset daerah Jawa Timur Pak Alfa? Sangat intens. Jadi hampir setiap rapat kami selalu ingatkan aset ini. Kami tidak senang ketika melihat ada aset-aset yang kemudian keleleran. Mangkrak gitu ya? Ya, mangkrak ya. Bahasanya ada Surabaya. Kalau keleleran, resiko untuk dikuasai pihak lain yang tidak bertanggung jawab itu semakin tinggi. Siap. Selain itu ada juga resiko biaya untuk merawatnya kan juga besar. Betul. Kan sayang sekali. Masa pemerintah menganggarkan dinas ini untuk hanya biaya perawatan, sedangkan harapan kami kan itu bisa dimanfaatkan untuk menambah
PAD di tengah pemotongan oleh Menteri Keuangan. Ini satu kenyataan yang memang menjadi apa ya? Ini kita ada problem tersendiri begitu ya. Iya, iya, Pak iya. Alfa, apa sih ketika hearing atau juga mungkin duduk bersama dengan dinas terkait berkaitan bicara soal aset tadi? Apa keluh kesah yang tentunya disampaikan dari dinas terkait tadi, Pak? Jadi rata-rata dinas-dinas terkait itu menyampaikan ini ada aset, ada idle. Oke. Kami butuh tambahan anggaran untuk Siap. merevitalisasi aset tersebut agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, PAD yang lebih tinggi di masa mendatang. Jadi bahkan sampai ada kepala UPD yang sudah saya dikasih anggaran sekian, tapi dalam 2 tahun, 3 tahun saya kan pasti akan berkontribusi sekian. Jadi mereka Gitu. sudah punya target. Punya target. Tinggal bagaimana bisa benar-benar merealisasikan itu semua Ya. gitu ya. Pak Alfa, kalau bicara soal aset, saya masih ingin coba menindaklanjuti dengan beberapa problem yang tengah dihadapi oleh dinas terkait begitu kan. Menurut Bapak, menurut teman-teman di Komisi C juga mungkin ya, upaya atau juga langkah apa yang harusnya lebih diutamakan Pak? Artinya gini, butuhkah sebenarnya sebuah sosialisasi untuk bisa mengajak masyarakat bisa turut serta di dalamnya, atau lebih pada itu tadi, menyiapkan bagian dalam dulu untuk pemanfaatan aset itu sendiri Pak Alfa? Ya. Jadi kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya. Monggo. Jadi pandangan orang bisa Boleh macam-macam, berbeda, beda-beda. betul sepakat. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang kita butuh sosialisasi, Oke. pendekatan. Artinya ya ini tidak boleh, ini ternyata asetnya pemerintah provinsi, ya tolong dikembalikan. Kita baik-baiklah, Siap. ayo mau kerjasama, ayo. Ada, tapi ada wilayah malah jauh lebih banyak yang tidak bisa begitu. Artinya sudah tahu ini asetnya provinsi masih dikuasai, namun dengan dasar macam-macam loh. Saya setuju nih kayak Jawa Barat KDM itu. Kalau saya jadi gubernurnya ya saya tertibkan. Tidak begitu caranya. Tidak begitu. Ya. Kadang memang dibutuhkan sesuatu langkah yang sedikit Tetapi berbeda. kita paham Baik. ketika kita mengambil langkah-langkah yang agak keras itu masyarakat banyak yang resisten. Tetapi kan kita juga nggak boleh membiarkan ini seperti ini terus. Gitu. Harus ada penertiban, harus ada selain penertiban yang ditertibkan juga diberikan solusi. Sudahlah, kembalikan ini, kamu kasih pelatihan, kita kasih lahan lain untuk kelola, tetapi yang benar-benar. Oke. Gitu lah. Oke. Menegakkan aturan tidak hanya sebatas bilang jangan, begitu kan? Tapi tentunya untuk Provinsi Jawa Timur harusnya juga memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk masyarakat di Jawa Timur. Kita harus jeda kembali dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa Garuda TV Anda yang masih bersama dengan kami tentunya untuk podcast Rembuk Jawa Timur, rumahnya warga Jawa Timur. Dan di hari ini kita berbincang mengenai aset dan juga pendapatan daerah di Jawa Timur bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Alfa masih bersama dengan kita. Bapak, ini kembali tentunya untuk fungsi pengawasan kali ini begitu ya. Indikator apa sih Pak sebenarnya paling krusial bagi DPRD untuk bisa mengukur efektivitas yang ada, Pak Alfa? Jadi untuk mengukur efektivitas yang ada, Siap. pertama kita lihat anggaran. Anggaran baik, terus? Jadi sesuatu anggaran itu dibilang efektif ketika perencanaannya baik. Apa itu kemudian tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Nah, ya benar. Dan tepat waktu. Siap. Nah, kadangkala yang menjadi tidak efektif ini dianggarkan tinggi. Nanti serapannya rendah. Betul. Di awal-awal tahun, ini kan kebiasaan buruk nih. Saya sampaikan kebiasaan buruk ini. Nanti Akhir masuk tahun. mendekati akhir tahun, tiba-tiba Ya, oke. melonjak drastis, anggaran yang tersedia langsung habis. Nah, ini kita harus awasi betul itu. Supaya efektif itu paling tidak ada perencanaan setahun, kemudian ada target tiap bulan, tiap minggu. Supaya apa? Sekali lagi jangan salah, pembelanjaan dari pemerintah Ya. ya, atau government spending
itu salah satu faktor utama kok yang mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonomi. Siap. Jadi nggak salah sebenarnya kalau Pak Menteri Keuangan ngamuk-ngamuk karena dana-dana di pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten ini banyak mengendap gitu loh. Dan Jawa Timur menjadi salah satunya. Ya salah satunya. Gitu. Betul. Tapi bicara soal pemanfaatan kembali pada masyarakat, Pak, saya pengen sedikit Bapak lebih dalam menguliknya. Artinya pemanfaatan pajak tadi, pendapatan yang masuk di Jawa Timur, kembali pada masyarakat Jawa Timur, itu sudah seefektif apa, Pak Alfa, yang dinikmati oleh masyarakat Jatim? Ya, pertama gini, pajak itu uang yang dibayarkan oleh masyarakat. Betul. Nantinya akan kembali kepada masyarakat, baik secara direct maupun indirect. Ya, ini pemerintahan di negara manapun konsepnya sama seperti ini, apalagi cuma provinsi Jawa Timur gitu. Dalam setiap tahun eksekutif legislatif ini membuat yang namanya APBD. Jadi satu periode eksekutif legislatif itu kan 5 tahun nih masa jabatan, ada 5 kali APBD. Siap. 5 kali APBD itu ada payung besarnya yang namanya RPJMD. Nah, jadi RPJMD ini adalah apa isinya? Janji-janji kampanye seorang kepala daerah terpilih. Nah, ketika dulu kampanye janji apa, maka harus tertuang dalam RPJMD. Dan harus tertuang tiap tahun, kan tidak mungkin ujuk-ujuk selama 5 tahun saya harus begini, kan harus ada tahapan setahun. Tahun pertama, tahun kedua, begitu ya. Membiayai realisasi janji-janji tersebut ya dari pajak. Gitu. Contoh misalnya gubernur mengatakan nanti saya akan tambah 100 sekolah, misalkan ini ya. Dan dari pajak jenengan, ya ini akan ditambahkan. Nanti ketika terpilih akan perbaiki jalan, ya ini uang dari pajak ini untuk memperbaiki jalan. Gitu. Jadi apakah ini sudah efektif? Ya selama itu sejalan dengan RPJMD, selama itu tiap tahun APBD itu selalu sesuai dengan payung besarnya RPJMD, ini ya masih berjalan. Ini yang kemudian masyarakat kadang-kadang tidak paham. Gitu. Pak Alfa pernah nggak ketika turun ke lapangan coba mengedukasi masyarakat, artinya mungkin di wilayah Bapak saja, seperti yang Bapak sampaikan tadi, artinya kan sebenarnya kita butuh tuh edukasi yang seperti itu. Tidak semua orang masyarakat Jawa Timur paham dan tahu begitu, Pak Alfa. Ya, jadi memang edukasi itu sangat penting. Ini agak susah juga menyampaikannya. Ya ini bagi butuh cara tersendiri ya Pak? Bagi rahasia aja gitu. Kenapa saya bisa terpilih sampai 3 kali gitu kan? Siap. Ini salah satunya adalah saya mengedukasi. Saya tidak ingin masyarakat pemilih saya menjadi masyarakat yang hanya bisanya minta-minta. Gitu. Gusti Allah tidak seneng kan gitu. Tetapi menjadi masyarakat, ini saya edukasi begini caranya. Ayo anggaran misalkan berapa yang bisa desa alokasikan. Sektor mana yang kurang kuat nanti kota kabupaten kita sinergikan, nanti provinsi dari saya kita tambahin. Gitu. Jadi artinya dalam suatu wilayah yang khususnya di wilayah pemilihan saya, rata-rata masyarakat pemilih kami ini daerahnya ya lumayan bisa bersinergi. Ada program dari pusat, provinsi, sampai tingkatan desa. Sinergitas itu juga menjadi dan edukasi ini akhirnya masyarakat begitu ya Mas. Ternyata selama ini kok kami belum pernah dapat. Iya, masyarakat jumlahnya banyak. Kayak kami anggota DPR cuma 120, nggak mungkin ngasih tahu satu-satu. Dan tidak semua mencoba melakukan itu, mungkin begitu juga ya? Bisa jadi, kan bisa jadi. Ada banyak kemungkinan. Tetapi yang saya ingin dalam momen kali ini saya ingin sampaikan. Apa itu? Teknologi informasi ini semakin maju. Nah, itu dia. Kalau dulu kita cari berita hanya lewat media cetak, mungkin radio, televisi, koran, majalah. Tetapi hari ini kita bisa kok langsung pakai HP, ada info apa? Itu. Jadi tolong itu dimanfaatkan betul untuk mengakses informasi-informasi baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Agar harapan saya ingin masyarakat semakin teredukasi sehingga lebih bijak dalam bersikap
Betul. Gitu. Masyarakat yang tentunya lebih cerdas, mengetahui seluk-beluknya bagaimana, bisa berkontribusi, dan ya itu tadi kembalinya ketika kembali ke masyarakat itu bisa benar-benar dirasakan kebermanfaatannya, begitu ya Pak Alfa ya. Bapak, ini di akhir segmen saya memberikan kesempatan kepada Pak Alfa untuk bisa memberikan closing statement seperti apa dalam diskusi kita di hari ini. Monggo Bapak. Closing statement dari saya terakhir sebenarnya ini harapan. Oke, boleh. Harapan saya kepada seluruh pemirsa, khususnya masyarakat Jawa Timur. Siap. Saya ingin semakin hari kita semakin menjadi orang-orang yang jauh lebih cerdas. Cerdas dalam mengakses informasi, cerdas dalam menggali pengetahuan, cerdas dalam mengikuti kebijakan pemerintah. Sehingga kita kemudian lebih bijak dalam bersikap. Pemerintah kali ini, pemerintah hari ini, dan sampai kapanpun pemerintah selalu berusaha yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat. Dan salah satu bentuk untuk mensejahterakan masyarakat ini, pemerintah juga tidak bisa sendirian. Butuh bantuan panjenengan sekalian, khususnya masyarakat Jawa Timur yang mampu, tolong bayar pajak. Karena pajak yang panjenengan bayar itu adalah salah satu sarana ibadah, salah satu sarana support yang akan kembali kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Baik, sukses selalu Bapak. Matur nuwun sangat sudah hadir di Garuda TV untuk hari ini. Selamat kembali mengemban amanah begitu ya. Kami tentunya selalu menantikan begitu kan update-update terbaru dari Bapak di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi selamat kembali bekerja. Terima kasih sudah bersama kami, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.